Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam, khususnya bagi Ananda yang duduk di kelas 4 SD. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua senantiasa sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda yang soleh dan solehah, setelah minggu yang lalu kita mempelajari Al-Quran Surah Al-Fil, insya Allah minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran ke-7, beriman kepada malaikat, dengan subtema makna beriman kepada malaikat. Namun sebelumnya, untuk menambah semangat belajar kita, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Ya, alhamdulillah, semoga Ananda semua tetap semangat walaupun kita belum belajar secara tatap muka, masih di dalam jaringan atau secara online. Ibu harap tidak mengurangi sedikit pun semangat Ananda untuk menuntut ilmu. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ananda dapat memahami makna beriman kepada malaikat. Anak-anakku, dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Apakah ada hubungannya dengan rukun iman ayat ini? Tentu saja ya, anak-anakku sekalian. Dalam ayat tersebut ada beberapa yang termasuk ke dalam rukun iman. Ada yang masih ingat tidak anak-anakku? Rukun iman itu ada berapa? Benar sekali, rukun iman ada 6 ya. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Dalam ayat tadi ada beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada Rasul. Jadi jelas sekali bahwa beriman kepada malaikat termasuk bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apakah Ananda tahu apa arti iman dan malaikat itu sendiri? Nah, arti iman secara bahasa artinya adalah percaya. Sedangkan menurut istilah, iman artinya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan. Sedangkan pengertian malaikat itu sendiri, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya yang memiliki tugas-tugas tertentu serta sifat-sifat yang khusus. Nah, dari pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa makna beriman kepada malaikat adalah yang pertama, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar adanya. Walaupun mata kita tidak bisa melihatnya, telinga kita tidak bisa mendengar suaranya, namun jelas sekali malaikat itu ada. Kemudian yang kedua adalah bahwa malaikat itu adalah termasuk
makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh kita sembah. Sebagaimana kita, manusia, hewan, tumbuhan, semua adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sehingga kita pun tidak boleh menyembah kepada malaikat, karena malaikat pun adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Selayaknya dan seharusnya hanya Allah lah Tuhan yang kita sembah. Nah, yang ketiga, malaikat ini memiliki sifat-sifat yang khusus. Maksudnya apa? Bahwa sifat yang dimiliki oleh malaikat ini merupakan sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Apa saja sifat-sifat khusus dari malaikat? Yaitu yang pertama, malaikat selalu mentaati semua perintah Allah dan tidak pernah menolak perintah Allah. Berbeda dengan kita sebagai manusia, terkadang kita taat kepada perintah Allah dan terkadang kita tidak mentaati perintah Allah. Kemudian Allah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Allah menciptakan manusia dari tanah dan Allah menciptakan jin atau setan dari api. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sifat khusus yang ketiga yaitu malaikat tidak mati. Berbeda dengan kita manusia, setiap makhluk Allah pasti akan mengalami, setiap yang bernafas pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana kita manusia akan mengalami yang namanya kematian, nah malaikat tidak akan pernah mengalami yang namanya kematian. Kemudian yang selanjutnya, malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu. Berbeda dengan kita manusia, banyak sekali keinginan dalam diri kita. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali, seperti lagu Doraemon ya. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Nah, malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sifat khusus yang selanjutnya yaitu malaikat bersifat gaib. Artinya malaikat tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat didengar suaranya oleh telinga kita. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat itu tidak berjenis kelamin. Berbeda dengan kita manusia, ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Malaikat tidak berjenis kelamin. Nah, anak-anakku sekalian, itulah makna beriman kepada malaikat Allah. Artinya kita harus meyakini dengan sepenuh hati akan keberadaan malaikat-malaikat Allah dengan tugas-tugasnya dan sifat-sifatnya yang khusus. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita mengisi setiap waktu, setiap detik dalam hidup kita dengan beramal soleh. Karena Allah selalu mengawasi kita setiap saat. Ada juga malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita, baik amal perbuatan yang terpuji maupun yang tercela. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai makna beriman kepada malaikat Allah. Untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, silahkan Ananda isi beberapa pertanyaan yang telah Ibu siapkan. Jangan lupa Ananda kirimkan hasil jawabannya langsung ke WA Ibu. Ibu tunggu ya anak-anakku. Selalu semangat belajar di rumah dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Karena wabah virus pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Anak-anakku, alhamdulillah pertemuan kita dicukupkan sampai di sini. Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kehilapan yang Ibu lakukan. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis bersama-sama. Doa akhir majelis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.